Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Klavo Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ucap syukur dan puji hua kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Berkat kasih, anugerah, pertolongan, penyertaan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh dibangunkan di hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Sebelum kami mengawali seluruh aktivitas kami di hari ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tema perenungan kita dalam perenungan kita di sepanjang hari ini, yaitu karunia kasih dalam Kristus. Ada 3 hal yang hendak disampaikan lewat ayat pembacaan firman yang kita baca saat ini. Yaitu bagian pertama dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi bagian pertama yang hendak disampaikan bagi saudara dan saya bahwa karena kasih Allah begitu besar bagi dunia ini. Itu berarti Tuhan tidak hanya mengasihi satu orang saja, Tuhan tidak hanya mengasihi satu kelompok saja, atau Tuhan hanya mengasihi satu bangsa saja. Tetapi lewat firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan Allah mengasihi semua orang. Contoh sederhana, kenapa Tuhan, apa saja menyebabkan sehingga dikatakan Tuhan mengasihi semua orang? Buktinya matahari, hujan, boleh dinikmati oleh setiap orang. Tuhan tidak hanya memberikan hujan, tidak hanya memberikan matahari, hanya bagi orang-orang yang dikasihinya, hanya bagi orang-orang yang dipilihnya. Tetapi semua itu diberikan bagi seluruh orang, seluruh ciptaan Tuhan di dunia ini. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, jadi sekali lagi bagian pertama, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa semua kita sangat dikasihi Tuhan. Kata begitu besar berarti kasih Allah itu sangatlah besar bagi kehidupan dunia ini. Bagian yang kedua, karena kasih Allah akan dunia ini yang begitu besar, sehingga Ia mengaruniakan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Dan Yesus adalah wujud nyata dari kasih Allah akan dunia ini. Yang ketiga, Yesus diberikan bagi saudara dan saya supaya kita beroleh selamat. Siapa yang percaya kepada Yesus tidaklah binasa. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti karena kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menginginkan semua kita memperoleh kehidupan kekal. Allah menginginkan setiap kita, saudara dan saya, agar jangan binasa. Nah, supaya jangan kita binasa dan memperoleh hidup yang kekal, kita harus percaya Yesus. Percaya Yesus bukan hanya sekedar berkata, ya, saya percaya Yesus, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi supaya jangan kita binasa dan memperoleh kehidupan kekal, percaya Yesus berarti apa yang menjadi karakter Yesus, itu jugalah yang menjadi karakter kita. Kita tidak hanya sekedar bilang, ya saya terima Yesus, saya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hidup kita setiap hari tidak mencerminkan apa yang Yesus ajarkan bagi kita. Atau karakter Yesus itu tidak ada dalam kehidupan kita setiap hari.
Tetapi katakan percaya kepada Yesus, berarti terima dan mau melakukan apa yang Dia ajarkan bagi saudara dan saya. Itu berarti karakter Yesus harus menjadi karakter kita dalam perjalanan kehidupan kita. Percaya Yesus, terima Yesus, maka apa yang Yesus ajarkan, apa yang Ia teladankan bagi saudara dan saya, itu juga yang harus kita lakukan. Sehingga kita tidak binasa, tetapi kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bukan berarti tidak mati. Tubuh jasmani kita mati, tetapi roh kita akan hidup kekal bersama Dia. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tidak menjamin kita hanya percaya, tidak hanya menjamin kita katakan saya melayani Tuhan Yesus 5, 10, bahkan berpuluh-puluh tahun. Tidak menjamin kita akan memperoleh kehidupan kekal. Tetapi yang menjamin kita memperoleh kehidupan kekal, percaya Yesus, berarti melakukan setiap apa yang Ia teladankan kepada kita. Menjadi pertanyaan bagi kita, ketika Tuhan berikan tanggung jawab bagi saudara dan saya, apakah kita melakukannya itu dengan sungguh-sungguh? Ataukah selama kita memikul tanggung jawab itu kita melakukannya dengan bersungut, kita melakukannya dengan tidak dengan segenap hati, kadang bikin, kadang tidak? Ataukah dalam menjalankan tugas apa yang Tuhan amanatkan kepada kita, kita penuh dengan iri hati, dendam, dengki, dan sebagainya, melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki? Tetapi marilah, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Oleh karena itu Dia memberi Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasti kalau ada yang bertanya siapa yang mau hidup kekal, semua pasti mau. Siapa yang ingin binasa, pasti semua tidak ingin binasa. Oleh karena itu, percaya Yesus bukan hanya sekedar dengan mulut, perkataan, tetapi wujud nyatakan itu dalam perbuatan. Tunjukkanlah karakter Kristus lewat hidupmu. Maka kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan menginginkan saudara dan saya beroleh hidup yang kekal. Untuk itu, saudara dan saya tidak hanya terima dan percaya lewat mulut saja, tetapi tunjukkanlah dalam cara hidup kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan boleh mengingatkan kami di hari ini. Tolong kami agar kami mampu melakukan firman ini Tuhan. Dan hidup kami tidak binasa, tetapi kami dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Biar di sepanjang hari ini, dalam perjalanan kehidupan kami ada dalam tuntunan berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Semua orang yang ada dalam pergumulan sakit penyakit, biarlah Bapa menolong mereka, memberkati dan memulihkan mereka, menolong menyertai mereka. Bahkan kami juga berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, juga pemimpin gereja kami, bahkan semua umat masyarakat, diberkatilah oleh Tuhan. Hikmat kebijaksanaan senantiasa Tuhan anugerahkan bagi kami, agar kami dapat menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa kami yang di surga, biarlah di sepanjang hari ini kami ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.